Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah penghuni surga. 7 kriteria orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Keindahan surga tidak dapat dibayangkan oleh mata dan pikiran, tetapi keberadaannya telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad selama 15 abad lalu. Surga dijanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Surga Firdaus merupakan tingkatan tertinggi dari 8 pintu surga. Orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh ketika di dunia. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa surga itu adalah cahaya yang menyala-nyala dan berbau harum, memiliki istana yang kokoh, sungai yang luas, buah-buahan yang banyak lagi harum, pasangan suami istri yang gagah dan cantik, serta pakaian yang bagus lagi indah. Tempat yang kekal dan indah, di tingkat-tingkat yang tinggi lagi terpuji. Siapakah orang-orang yang akan memasuki surga tertinggi ini? Ada 7 kriteria yang akan mewarisi Firdaus sebagaimana diabadikan Allah dalam Al-Quran. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Berikut 7 kriterianya. 1. Orang-orang yang beriman. Berbahagialah orang-orang mukmin yang beriman, karena dijanjikan surga tertinggi oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, maka azab Allah menunggu mereka. Orang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah, membenarkannya, lalu menaatinya dengan amal perbuatan. Mereka juga mengharap pertemuan dengan Allah yang Maha Agung. 2. Orang khusyuk dalam sholatnya. Salah satu keberuntungan bagi kaum muslimin adalah ketika ia bisa khusyuk dalam sholatnya. Ia memusatkan hati untuk Allah, memahami dan memaknai hakikat sholat. Nabi bersabda, "Aku dijadikan senang kepada wewangian, wanita, dan dijadikan kesenangan hatiku bila dalam sholat." Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i. Ketiga, orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal tak berguna. Rasulullah bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik perbuatan dan perkataan, merupakan tanda kesempurnaan iman. 4. Orang-orang yang menunaikan zakat. Allah mengkhususkan pahala dan fadilah sebesar-besarnya bagi orang yang menunaikan zakat. Rasulullah menyatakan, siapapun dari hamba Allah yang mengamalkan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menghindari 7 dosa besar, pintu-pintu surga terbuka baginya seraya mengucapkan, silahkan masuk dengan selamat. Kelima, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maksudnya adalah mereka yang memelihara kemaluan mereka dari perbuatan yang diharamkan, termasuk menundukkan pandangan agar terhindar dari perbuatan zina. Allah berfirman, "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Keenam, orang-orang yang memelihara amanah dan janji. Rasulullah SAW mengabarkan tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Orang yang amanah dalam memimpin, jujur dalam berdagang atau bertransaksi, akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Ketujuh, orang-orang yang memelihara salatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Mengerjakan salat pada waktunya." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Nabi menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Betapa agungnya ibadah sholat hingga Allah menjadikannya sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Demikianlah 7 kriteria orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun, mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diizinkan Allah untuk mewarisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 2 golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. 1. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. 2. Wanita-wanita berpakaian tetapi seperti bertelanjang. Pakaiannya terlalu minim, tipis, ketat atau sebagian auratnya terbuka. Berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk ke surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim nomor 3971.